Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas materi UTBK dengan sub mata pelajaran pengetahuan kuantitatif. Pada kesempatan kali ini kita kurang lebih akan sama-sama membahas sekitar 15 soal. Langsung aja masuk ke soal yang pertama. Oke, di soal pertama kita dikasih gambar berupa jajar genjang dengan luas 24. Pertanyaan pertama adalah berapa nilai dari Y? Jadi di sini kita bisa pakai luas dari jajar genjang itu alas kali tinggi, tinggal kita masukin aja, luasnya 24, alasnya tadi 4, dan kita mencari tingginya. Berarti 24 dibagi sama 4 itu tingginya sama dengan 6. Nah, nilai Y di sini tuh berarti adalah koordinat Y di titik D. Berarti titik D itu 2,6, sehingga nilai Y itu sama dengan 6. Soal kedua masih lanjutan dari soal yang pertama. Di sini diminta jika A, B merupakan koordinat dari titik C, maka nilai 2A plus B sama dengan berapa? Oke, kita cari dulu koordinat C-nya. XC-nya itu sama dengan 6. Dari selisih titik B tadi 4. Sama dari A ke D itu kan 2. Berarti C itu titik X-nya itu sama dengan 6. Terus Y-nya juga sama dengan 6. Berarti koordinat C itu 6,6. Nah, di sini A, B sebagai koordinat, berarti A-nya 6, B-nya 6. Tinggal kita masukin aja, 2 dikali 6 ditambah 6, jadi 18. Soal ketiga juga masih lanjutan dari soal yang pertama dan kedua. Di sini yang diminta adalah panjang dari AC, atau sisi diagonal AC itu berapa. Nah, caranya adalah, cara buat cari AC, kita itu pakai akar dari X2 atau XC dikurang X1 atau XA, terus dikuadratin, ditambah sama Y2, YC itu dikurang sama Y1 atau YA, dikuadratin juga. Nah, kita masukin tadi kan C-nya itu 6,6, A-nya itu 0,0. Berarti akar dari 6 dikurang 0 dikuadratkan, ditambah akar 6 dikurang 0 dikuadratkan, itu nanti sama dengan akar 72, hasilnya adalah 6 akar 2. Soal yang keempat juga masih sama jajar genjang, cuma di sini ada perbedaan sedikit. Di sini dibilang kalau jajar genjang PQRS itu punya luas 20. Nah, soal keempat yang diminta adalah jika AB merupakan koordinat dari S, maka nilai 2A plus B itu berapa? Oke, kita cari dulu tingginya, masih pakai cara luas tadi. Luas sama dengan alas kali tinggi. Berarti luasnya 20, alasnya 4, otomatis tingginya 5. Kita lihat di sini, titik S itu koordinatnya berapa sih? Nah, di soal dibilang kalau titik T terletak pada QR, sehingga ST tegak lurus terhadap QR. Berarti otomatis X di S itu sama dengan 3. Nah, tadi karena tingginya 5, berarti Y di S itu sama dengan 5. Berarti A-nya itu 3, B-nya itu 5. Kita masukin tuh, 2 dikali A ditambah B. 2 dikali 3 ditambah 5, jadinya 11. Oke, soal kelima masih lanjutan dari soal keempat tadi, cuma di sini yang diminta adalah gradien dari garis SR. Tadi kita udah dapat S itu koordinatnya 3,5 dan R juga udah terpampang di soal, itu koordinatnya 4,0. Tinggal kita masukin ke rumus gradien. Jadi rumusnya itu Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Di sini yang 2 itu adalah R dan 1 itu adalah S. Kita masukin tuh koordinatnya. Berarti Y2-nya 0 dikurang Y1-nya 5 per X2-nya 4 dikurang X1-nya 3. Jadinya min 5 per 1 sama dengan min 5. Oke, di sini soal ke-6 udah berbeda. Dikasih tahu di soal kalau segitiga A, B, C, dan DCA itu sebangun. Terus soalnya minta jika X, Y adalah titik koordinat dari D, maka nilai X plus Y itu berapa? Oke, di sini di soal dibilang kalau segitiga itu sebangun. Berarti kita bisa pakai konsep kesebangunan gitu. Nah, di sini yang ABC kita putar dulu supaya sama kayak ACD. Jadinya ABC itu segitiganya berdiri gitu. Nah, kita pakai kesebangunan. Jadi BC per AC itu, yang kecil sama yang kecil, itu sama dengan CA per DA, yang besar sama yang besar. Jadi 1 per 2 sama dengan 2 per DA. Kita dapat DA-nya 4. Nah, berarti di sini titik D itu, koordinat titik D itu 2,4. Tinggal kita jumlah tuh. 2-nya sebagai A, 4-nya sebagai B. Berarti A plus B itu sama dengan 4 plus 2. Sama dengan 6. Next, soal ke-7. Misal lanjutan dari soal ke-6.
Di sini yang diminta adalah luas dari segitiga DCA. Tadi kita tahu kalau DCA itu alasnya 2 dan tingginya 4. Berarti tinggal kita masukin ke rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Berarti setengah dikali sama alasnya 2 dikali sama tingginya 4, jadi 4. Soal ke-8, di sini di informasi disebutkan kalau keliling dari persegi kecil itu, yang warna putih itu 48. Sama luas daerah yang diarsir yang lebih gelap itu 145. Di soal diminta berapa sih keliling persegi yang besar. Oke, kita breakdown dulu satu-satu dari keliling persegi yang kecil dulu aja. Keliling itu kan sama dengan 4 dikali sisi ya. Berarti tadi keliling yang kecil itu 48, berarti 48 sama dengan 4 kali sisi. Jadi sisi yang kecil itu 12. Terus kita cari luas dari persegi yang kecil. Caranya itu sisi dikali sisi. Jadi 12 dikali 12 sama dengan 144. Next, kita cari luas buat persegi yang besar. Tadi kan persegi besar itu, daerah yang diarsir itu 145. Berarti masih ada selisih kan dari persegi yang kecil, luas persegi kecil. Tinggal kita jumlah aja, berarti luas persegi kecil ditambah sama luas yang diarsir. Berarti 144 ditambah sama 145, jadinya 289. Karena yang diminta di soal itu keliling, jadi kita butuh sisi. Gimana cari nyari sisi? Kita bisa akarin dari luasnya. Jadi luasnya tadi kan 289. Kita akarin, dapat sisinya itu 17. Tinggal kita cari kelilingnya aja. Dari 4 dikali sisi yang besar. Jadi keliling yang besar itu 4 dikali 17 sama dengan 68. Soal ke-9 tentang aljabar. Di sini dibilang kalau jumlah dua bilangan adalah 62. Apabila bilangan terbesar dibagi dengan bilangan terkecil, hasilnya 2 dan ada sisa 11. Yang ditanya adalah selisih kedua bilangan itu adalah berapa. Oke, kita pakai aljabar. Yang pertama itu jumlah dua bilangan adalah 62. Berarti X plus Y sama dengan 62. Di sini disclaimer dulu, kalau X itu sebagai bilangan yang besar dan Y sebagai bilangan yang kecil. Itu dari yang pertama udah. Sekarang yang kedua, bilangan terbesar dibagi bilangan terkecil, berarti X per Y. Itu hasilnya 2 ditambah sama sisanya 11. Berarti 2 ditambah 11 dibagi sama Y sebagai sisa. Nah, itu kalau kita lihat bisa sama-sama kita kali Y. Jadinya X sama dengan 2Y ditambah sama 11. Tadi X-nya juga kita bisa keluarin dulu jadi 62 min Y. Terus X-nya kita substitusi. Jadi X-nya itu kita ubah jadi 62 min Y. Sehingga 62 min Y sama dengan 2Y plus 11. Kita pindah ruas. Dapat tuh Y-nya sama dengan 17. Itu baru Y-nya aja. Di sini yang diminta adalah selisih kedua bilangan. Berarti kita substitusi lagi ke persamaan yang pertama. Jadi X plus Y sama dengan 62. Y-nya kita ganti 17. Dapat X-nya 45. Dah, tinggal kita kurang dua bilangan tersebut. Jadi X min Y itu sama dengan 45 dikurang 17. Hasilnya 28. Oke, soal ke-10 di sini dibilang kalau rata-rata harga kain untuk membuat spray adalah 60.000 per meter. Pertanyaannya, pada kondisi manakah pembuatan spray menghabiskan biaya yang paling besar? Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah tipe soal perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai itu contohnya kayak kita bikin kue gitu. Semakin banyak kue yang kita mau bikin, otomatis kita butuh bahan yang semakin banyak. Nah, di sini yang diminta adalah biaya yang paling besar. Berarti cara cepatnya adalah kita langsung lihat aja di opsi jawaban mana yang sekiranya tuh paling besar angkanya. Di sini kan kelihatan kalau opsi D tuh ada 7 spray dan masing-masing itu butuh 3 meter kain. Jadi otomatis jawabannya itu. Cuma kalau mau cek jawabannya untuk mastiin juga nggak apa-apa. Kita bisa kaliin tuh semuanya. Kita mulai dulu dari opsi yang D. Berarti 7 spray. 7 dikali sama 3 meter kain. 3 dikali sama harganya per meter itu 60.000. Hasilnya 1.260.000. Nah, kita coba juga tuh opsi A, opsi B, opsi C, dan opsi E. Ternyata hasilnya tetap paling besar itu yang opsi D. Berarti jawabannya yang opsi D. Oke, di soal ke-11 dibilang kalau rata-rata kecepatan tukang bangunan memasang batu bata adalah 15 buah per menit. Pertanyaannya, pada kondisi manakah pemasangan batu bata membutuhkan waktu yang paling singkat? Oke, di sini itu adalah soal perbandingan terbalik, berbeda sama soal sebelumnya yang perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan terbalik ini contohnya kayak kalian bikin rumah nih, terus tukang kalian makin banyak, otomatis waktu pengerjaan rumahnya itu semakin cepat kan?
Dan sebaliknya, kalau tukangnya sedikit, otomatis rumah kalian jadinya bakal lebih lama. Nah, di sini sebenarnya cara cepatnya juga bisa kayak soal sebelumnya, kita bisa cek opsi yang mana kira-kira yang kalau kita bagi itu paling cepat gitu. Nah, di sini kita lihat kalau ternyata opsi E itu paling cepat. Cuma kalau kalian mau cek jawabannya buat pastiin juga nggak apa-apa. Itu caranya juga tinggal jumlahnya. Jumlah totalnya itu berarti 400 per pekerjaan dikali sama 15. 15 itu dari soal itu, 15 buah per menit. Ya udah tinggal kita masukin 400 dibagi pekerjanya 5 dikali sama tadi 15. Itu hasilnya 5,33 menit. Nah, berarti itu paling cepat di antara opsi-opsi yang lain. Soal nomor 12 juga persis sama kayak soal nomor 11 tadi. Di sini masih tentang perbandingan yang terbalik. Nah, dibilang kalau rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh pegawai untuk menyusun 15 kotak kue kering adalah 1 jam. Pada kondisi manakah pekerjaan menyusun kotak kue kering paling cepat dapat diselesaikan? Oke, di sini kita sama juga caranya kayak yang tadi, kita bisa pakai jumlah dibagi pegawai dikali sama buahnya atau 15 tadi. Nah, ternyata kalau kita cek, opsi A itu yang paling cepat. Jadi jumlahnya tadi kan 80 kue, pegawainya ada 4. Terus setiap pegawai itu 15 kotak kue. Nah, berarti 80 dibagi sama 4 dikali 15. Itu hasilnya sekitar 1,33 menit. Nah, itu paling cepat di antara opsi yang lain. Oke, soal ke-13 agak mirip-mirip statistika. Di sini dibilang kalau 5 bilangan asli memiliki rata-rata 20 dan jangkauannya 5. Kita disuruh cari apakah P ini lebih dari Q, kurang dari Q, atau sama dengan Q. Udah, langsung aja kita cari total nilainya. Caranya itu rata-rata tadi 20 kita kali sama banyaknya data 5. Jadi total datanya itu ada 100. Dibilang juga kalau jangkauannya itu 5. Nah, jangkauan itu adalah selisih dari nilai yang terbesar sama nilai yang terkecil. Jadi cara gampangnya adalah kita kurangin tuh yang terbesar sama yang terkecil. Di sini dibilang kalau Q itu ada 25. Ya udah kita coba dulu aja. Jadi nilai terbesarnya 25. Karena tadi jangkauannya 5, otomatis bilangan terkecilnya itu 20. Dari 25 dikurang sama 5. Nah, itu kita udah dapat tuh dua bilangan, bilangan terbesar sama bilangan terkecil. Tinggal kita isi aja 3 bilangan lain di antara 20 sampai 25, bebas. Nah, ternyata walaupun kita masukin bilangan terkecil pun 20, itu hasilnya 105, lebih dari 100 dari yang informasi tadi. Berarti kan otomatis salah. Kita coba kurangin satu bilangan terbesarnya, dari 25 jadi 24. Otomatis bilangan terkecilnya juga berkurang 1. Karena jangkauannya dari 5, bilangan terbesarnya 24, berarti bilangan terkecilnya itu 19. Tinggal kita isi lagi 3 bilangan lainnya itu dengan angka 19 sampai 24. Di sini kita coba aja pakai 19 semua. Nah, kalau kita jumlah itu hasilnya sama dengan 100. Berarti memenuhi kan? Berarti betul. Jadi P-nya itu bilangan terbesar yang mungkin itu 24 ke bawah, 23, 22, dan seterusnya. Otomatis P itu kan kurang dari Q. Jadi opsinya itu jawabannya yang B. Next, soal ke-14. Di sini soal tentang sistem persamaan linear. Di sini dibilang kalau A, B, C itu pengen ngumpulin duit nih buat temannya yang sedang sakit. Terus pertanyaannya, berapakah jumlah iuran ketiganya dari informasi yang disebutin. Pokoknya intinya adalah A ditambah B ditambah C itu berapa sih gitu. Nah, caranya ya udah, itu kan ada 3 tuh. A plus B, B plus C, sama A plus C. Itu tiga-tiganya kita jumlah aja. Jadi kan kita dapat 2A ditambah 2B ditambah 2C. Itu sama dengan 220.000. Karena tadi yang diminta adalah A plus B plus C doang. Tinggal kita bagi 2 aja semuanya. Berarti jadi A plus B plus C sama dengan 110.000. Jadi iuran ketiganya itu 110.000. Begitu. Oke, kita ke soal terakhir yang kita bahas hari ini, soal tentang matriks. Kita dikasih matriks itu, dan yang ditanya adalah, maka nilai X plus Y adalah berapa? Nah, kita lihat dulu tuh, di situ kan ada 3X min 2 itu sama dengan 7. Berarti yang pertama, itu 3X min 2 sama dengan 7, 3X sama dengan 9, kita dapat tuh X-nya sama dengan 3. Tinggal kita cari Y. Kalau kita lihat ke matriksnya juga ada tuh, 4 pangkat X plus 2Y itu sama dengan 8. Nah, kalau kita perhatiin, itu kan 4 sama 8 sama-sama 2 pangkat sekiannya. Berarti 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3.
Tinggal kita ubah bentuknya tuh. Jadi 2 pangkat 2 dikali sama X plus 2Y sama dengan 2 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya sama-sama 2, bisa kita sama-sama eliminasi. Tinggal 2 dikali X plus 2Y sama dengan 3. Jadi 2X plus 4Y sama dengan 3. X-nya udah kita dapat tadi kan 3, tinggal kita substitusi aja. Jadi 6 plus 4Y sama dengan 3, 4Y sama dengan min 3, jadi Y-nya itu min 3 per 4. Nah, udah deh. Kita dapat Y-nya, udah dapat X-nya, tinggal kita jumlahin aja. Itu hasilnya 9 per 4, yang opsi B. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sama-sama bahas pada kesempatan kali ini. Untuk file PDF pembahasan, sudah saya cantumkan link Google Drive-nya di kolom deskripsi, silakan dilihat. Lalu jika ada kekeliruan dalam perhitungan, mohon untuk dikoreksi di kolom komentar. Jika ada yang ingin bertanya juga dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih teman-teman.